Kabar baik, Tom Haye ungkap siap bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia kembali menyatakan kesiapan jika dinaturalisasi. Kali ini datang dari pemain kelahiran Belanda, Tom Haye. Tom Haye menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia dengan grade A yang punya penampilan impresif dan juga konsisten. Tercatat saat ini ia berkompetisi di kasta tertinggi Belanda, Eredivisie, bersama SC Heerenveen. Haye bergabung dengan Heerenveen sejak Januari 2022. Menurut Transfermarkt, di musim 2023-2024 ini, ia sudah tampil 13 kali di Eredivisie dengan catatan 2 gol dan 1 assist. Performa statistik ini cukup impresif, mengingat ia berposisi sebagai gelandang bertahan. Dan ia pun mampu membawa SC Heerenveen di posisi ke-8 klasemen. Profil menterengnya bisa menjadi opsi PSSI dan juga Sinteyong untuk dinaturalisasi. Terlebih, kebutuhan akan gelandang berkualitas memang sangat penting di timnas Indonesia saat ini. Ia juga menyambut baik kemungkinan untuk bermain membela timnas Indonesia. Ex-penggawa Belanda U21 itu pun mengaku senang jika bisa membela Garuda. Setelah ribuan permintaan di Instagram, kamu akan bermain untuk timnas Indonesia? Tanya reporter di YouTube ESPN NL. Ya, itu akan menyenangkan dan akan terjadi, jawab Tom Haye. Apakah hal itu akan terjadi menurut Anda? Tanya kembali reporter. Saya yakin itu pasti akan terjadi, tegas Tom Haye. Bahkan ia sendiri mengatakan sudah mengantisipasi Instagramnya akan meledak jika dirinya resmi untuk membela timnas Indonesia. Raja Nainggolan beri instruksi 2 gelandang Bayangkara FC. Pemain asing anyar Bayangkara FC, Raja Nainggolan, kemungkinan masih akan menunda debutnya saat lawan Persita Tangerang pada hari Minggu 17 Desember nanti. Ia ikut berlatih di sesi latihan Bayangkara FC di lapangan B Senayan pada hari Selasa 12 Desember 2023. Namun pelatih The Guardians, Mario Gomez, mengisyaratkan pemain berjuluk Ninja tersebut belum siap untuk menjalani debutnya. Justru yang terlihat, ia memberikan instruksi kepada 2 gelandang Bayangkara FC, Indra Kahvi dan M. Hargianto di sesi latihan. Tidak, peluang Raja Nainggolan tampil di laga melawan Persita, ucap Mario Gomez. Dia mungkin hanya siap di bangku cadangan. Kita lihat saja besok, tambahnya. Dengan pernyataan ini, kemungkinan Raja Nainggolan debut bakal mundur 2 bulan karena Liga 1 bakal jeda 19 Desember hingga 3 Februari. Saat jadi mode pelatih, ia menjelaskan alasannya memberikan instruksi kepada rekan-rekannya di Bayangkara FC. Dan Indra Kahvi terpantau menjadi pemain yang sering dikoreksi oleh Raja. Saya menyukai kesempurnaan, ucapnya menjawab alasannya memberikan instruksi. Saya pikir tim yang berada di posisi terakhir harus mengurangi kesalahan yang dimiliki. Jadi saya ingin kesempurnaan, tambahnya. Ex-pemain AS Roma dan Inter Milan itu mengakui masih merasakan sakit di bagian betisnya. Raja sendiri memang mengalami cedera ringan saat latihan perdana dengan Bayangkara FC ketika ikut bertandang ke PSM Makassar pada pekan lalu. Kondisi saya, ya oke, saya bisa bermain dengan bola dan saya merasa lebih baik, kata Raja. Sinteyong cuma bawa 30 pemain ke Turki dari 50 nama yang terdaftar di Piala Asia. Sinteyong membawa 30 pemain timnas Indonesia ke Turki dari 50 nama yang terdaftar di Piala Asia 2023. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, saat dikonfirmasi Okezone pada hari Selasa 12 Desember. Namun ia tidak menjelaskan siapa saja dari 30 pemain timnas Indonesia tersebut yang akan dibawa ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. Dia juga belum menjawab apakah Justin Hubner yang resmi menjadi WNI sejak Rabu 6 Desember kemarin diikut sertakan atau tidak.
Namun satu hal yang pasti, ia memastikan PSSI telah mendaftarkan 50 nama pemain timnas Indonesia untuk mentas di Piala Asia 2023. Dari 50 pemain timnas tersebut, di antaranya ada nama Marcelino Ferdinand hingga Justin Hubner. Namun dari 50 nama yang didaftarkan, hanya 23 pemain timnas saja yang akan tampil di Piala Asia 2023. Dan turnamen Piala Asia 2023 itu akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Sebelum mentas di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menggelar TC di Turki yang dimulai pada 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Pasukan Sinteyong itu pun akan lebih dulu berkumpul di Jakarta pada tanggal 19 Desember. Kemudian, skuad Garuda akan terbang ke Turki disusul ke Qatar. Timnas Indonesia pun akan melakoni 2 uji coba kontra Timnas Libya di Antalya pada 2 dan 5 Januari 2024. Lalu Timnas Indonesia pun akan berlatih tanding dengan Iran di Qatar pada 9 Januari 2023. Benarkah Persebaya Surabaya terlalu Bruno sentris? Bruno Moreira, pencetak gol terbanyak sementara Persebaya Surabaya, akan absen dalam satu pertandingan mendatang karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Pemain asal Brazil ini mendapat tambahan 1 kartu kuning dalam pertandingan melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Sabtu 9 Desember. Dengan total 4 kartu kuning, Moreira sebenarnya bakal absen saat Persebaya menghadapi Persis Solo pada Rabu 13 Desember. Namun, Moreira masih dapat bermain dalam pertandingan tersebut karena pertandingan Persebaya versus Persis ini adalah laga tunda pekan ke-18. Absennya sang Moreira baru akan terjadi saat Persebaya berhadapan dengan skuad Aji Santoso yakni Persikabo 1973. Pertandingan Persikabo 1973 versus Persebaya Surabaya ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 17 Desember. Sementara total kartu kuning pemain Persebaya juga mencatat beberapa pemain lainnya dengan jumlah kartu kuning yang berbeda. Kehilangan Moreira tentu akan berdampak pada lini depan Persebaya, mengingat perannya sebagai pencetak gol paling produktif di Persebaya dengan 9 gol dan 2 assist pada musim ini. Sejak direkrut Persebaya pada musim 2021-2022, Bruno menjelma menjadi pemain sentral bagi tim Green Force. Bahkan, sekilas dengan mata telanjang, kita bisa melihat bahwa Persebaya sangat tergantung dengan peran Bruno di flank kiri. Bola pun seakan-akan diarahkan semua kepada dirinya. Pendapat sederhana kita tadi tidak sepenuhnya salah, karena memang flank kiri Persebaya tersebut seringkali menjadi tumpuan untuk menggedor pertahanan lawan. Dalam data yang dihimpun oleh Lapang Bola, Bruno menjadi pemain yang paling banyak mencatatkan aksinya. Shoot on target 37, shoot off target 39, dribbles 62. Catatan ini pun kemudian mengkonfirmasi prasangka kita bahwa Persebaya memang Bruno sentris.